Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya nisa'al muslimati la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, gala Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai para perempuan al-muslimah, la tahkiranna, jangan pernah kalian menyepelehkan jarah seorang tetangga, lijaratiha, untuk tetangganya, walau firshina satin, walaupun itu dengan hadiah, dengan sesuatu yang sepeleh dari daging, dari kambing. Pembahasan ini hampir serupa dengan pembahasan di dalam hadis la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menyepelehkan kebaikan sekecil apapun. Pertama di sini menyepelehkan. Menyepelehkan kebaikan, jangan sama halnya menyepelekan keburukan dan kemaksiatan. Menyepelehkan kebaikan itu sama dengan mencari hanya yang besar, tidak mau dengan yang kecil. Menyepelehkan kebaikan yang kecil ataupun sedikit membuat dia hanya melakukan yang besar. Itu pun akhirnya menjadi merasa berat dan ujung-ujungnya ia meninggalkan. Meninggalkan yang kecil karena diremehkan, meninggalkan yang besar karena menganggapnya sulit dan berat. Dengan itu kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk menyepelehkan kebaikan sekalipun itu kecil, apalagi bisa jadi dari yang kecil membuat kita mendapatkan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada satupun para aulia itu meninggalkan yang kecil, yang sedikit, walaupun mereka sudah melakukan yang besar dan yang banyak. Karena mereka mengetahui, mereka memahami kebaikan sekalipun kecil
itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena paling minimalnya itu pasti adalah kesunahan yang disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah perbuatan dari orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya kan itu. Kalaupun bukan kewajiban, minimalnya adalah kesunahan. Lah kesunahan itu secara tidak langsung meneladani mengikuti Nabi Muhammad. Meneladani mengikuti Nabi Muhammad walaupun dengan yang kecil, membuka pintu besar untuk meraih cintanya Allah dan cintanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Selalu hambaku berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan kesunahan-kesunahan. Tentunya tambahan dari kewajiban. Kesunahan-kesunahan yang dilakukan dari kebaikan ketaatan akhirnya membuat banyak dan besar sehingga uhibbahu, aku mencintainya, katanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah disepelekan, apalagi Allah menyatakan di dalam ayat Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kebaikan sekecil apapun ia akan melihat balasan yang diberikan Allah untuknya. Balasan yang diberikan oleh Allah untuknya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, di antara hadis tadi mengajarkan jangan menyepelekan kebaikan. Bahkan dalam hadis yang lain, termasuk daripada apa? Daripada syu'bah minal iman, bagian daripada keimanan, itu kan ada 73, ada yang mengatakan 71, ada yang mengatakan 72 syu'bah minal iman. Yang paling rendah padahal itu besar, imatatul adza, menghindarkan, menjauhkan segala sesuatu yang mengganggu orang muslim khususnya, ataupun semua orang di jalan. Itu bagian daripada keimanan. Lah karena itu jangan pernah kita sepelekan kebaikan. Bahkan di beberapa pertemuan yang lalu itu, walaupun dengan apa? Pertemuan yang kemarin ya, walaupun melihat atau menampakkan wajah senyum kepada saudaranya. Nah, itu kan sepele ya. Enteng tuh, senyum tuh. Senyum. Sepele. Kecil. Tapi katanya Rasulullah, la tahkiranna. Jangan pernah kamu sepelekan. Walaupun itu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang semeringah, wajah yang menyenangkan. Kemudian jangan juga pernah menyepelekan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran. Walaupun ada ulama yang berpendapat bahwa dosa itu dua macam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan ada yang berpendapat tidak ada dosa kecil. Yang menyatakan tidak ada dosa kecil karena apa? Yang dilanggar adalah Sang Pencipta. Siapa yang dilanggar? Ketika kita melakukan kemaksiatan itu, Allah yang menciptakan. Nggak sama. Karena melanggar Sang Pencipta, maka dosanya nggak ada yang kecil, besar. Kita melakukan kesalahan. Kepada siapa kita berbuat kesalahan? Kepada Pak Presiden. Itu pelanggaran yang besar. Kenapa? Bapak Presiden, Bapak Negara. Ketika kita langgar, berarti itu pelanggaran, bukan pelanggaran kecil. Beda kalau kita melanggar lalu lintas, pelanggaran yang kecil masih. Atau melanggar temen, pelanggaran yang kecil. Ya, diproses mungkin dengan RT RW cukup. Nggak perlu sampai kepolisian. Kalaupun sampai kepolisian, polisinya memerintahkan mereka untuk
berdamai aja, kekeluargaan. Kenapa? Dianggap pelanggaran kecil. Tapi kalau kepada presiden nggak bisa. Nggak bisa, itu pasti diproses. Walaupun nantinya presidennya memaafkan, itu urusan belakangannya, tapi diproses. Kenapa? Ini bapak negara. Kan gitu ya. Lah sama dengan dosa. Kita langgar, siapa yang kita langgar? Allah. Nggak ada dosa kecil, katanya para ulama. Tapi sebagian pendapat ada. Ya, sebagian ulama berkata ada dosa kecil. Ada dosa kecil. Sehingga difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, dosa-dosa kecil ini bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan, menghapus as-sayyiat, keburukan-keburukan. Nah, itu berarti apa? Yang dihapus dari kebaikan atau dengan kebaikan dosa-dosa kecil. Sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa adbi is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, kalau kita melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang kecil, nah, kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan, nah, seperti wudhu, sedekah, menghadiri majelis dan sebagainya. Lah, ini kebaikan ini dapat menghapus kejelekan-kejelekan itu, keburukan-keburukan itu yang kecil. Karena kalau yang besar nggak bisa kecuali dengan taubat. Nah, taubatnya pun nasuha, taubatan nasuha, yang benar-benar. Lah, tapi ketika kita menyepelehkan dosa kecil, itu menjadi besar. Kenapa? Karena menyepelehkan. Jadi ketika menyepelehkan dosa kecil, kejahatan kecil, itu menjadi besar. Lah ketika kita menyepelehkan dosa kecil, lama-kelamaan dosa yang kita pikul semakin banyak. Lalu tanpa kita sadari, yang besar pun akan kita lakukan. Kenapa? Terbiasa melakukan dosa yang kecil dengan menyepelehkan. Tamai cilik tok ai. Jangan. Dengan terbiasa kecil akhirnya membuat kita semakin membuat hati kita semakin atos. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah itu, bahwa setiap kali kita melakukan dosa, nakata fi qalbihi nuktatan sauda, membuat titik dalam hatinya dengan titik berwarna hitam. Jadi seakan-akan hati kita itu berwarna putih. Ketika kita melakukan kejahatan, kemaksiatan, kita menaruh titik berwarna hitam dalam hati. Semakin banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan, apalagi dengan menyepelehkan, maka semakin banyak titik. Lah ketika semakin banyak, mau tidak mau bisa menutupi warna putihnya. Bisa menutupi warna cerahnya dengan kegelapan. Lalu, kalau sudah seperti itu, kemaksiatan, dosa besar pun akan dilakukan tanpa beban. Nah, dengan itu Nabi melarang, la tahkiranna minal ma'asi syai'a. Jangan pernah menyepelehkan kemaksiatan sekecil apapun. Nah, itulah bedanya orang mukmin dan orang munafik. Kalau orang mukmin itu dosa sekecil apapun ia anggap gunung akan menjatuhinya. Benar-benar takut dan benar-benar menghindar. Tapi kalau orang munafik enggak. Dosa itu dianggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya kemudian dia usir. Kenapa? Orang mukmin tidak akan menyepelehkan, tidak akan merendahkan dosa sekalipun itu kecil, karena itu memiliki nilai, ya, hukum dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan, kejahatan yang kamu lakukan, kamu akan melihat, ya, catatan dan hukumannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu jangan pernah menyepelehkan dosa sekecil apapun.
Nah, karena itu la tahqiranna. Apa yang di sini yang disepelehkan? Yang disepelehkan itu seorang tetangga ya, menghadiahkan kepada tetangganya. Nah, sebelum kita membahas hadiah tetangga, tetangga ini tanpa melihat mau dia muslim ataupun bukan, mau dia kerabat ataupun bukan. Sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW bersabda di dalam beberapa hadisnya, di antaranya yang dapat menyempurnakan keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir itu apa? Memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Bahkan itu termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesama manusia. Wal jari dzil qurba, wal jari jumbi dan sebagainya. Sehingga Nabi SAW bersumpah 3 kali. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Nabi tahu-tahu berucap dengan mengatakan demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bingung. Nabi ini bersumpah, siapa yang nggak beriman ini? Gila, waman hum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Ya, seorang tetangga yang tidak aman dari keburukannya. Jadi ada tetangga yang tidak aman dari keburukan dia. Ini yang mengganggu ketenangan, ya, yang mengganggu ketenangan tetangganya. Ini dianggap oleh Rasulullah tidak beriman. Nah, karena itu yang diajarkan oleh Rasul SAW, berbuat baik dan memuliakan tetangga sekalipun ia adalah orang non-muslim. Sehingga ada 3 tingkatan. Nah, tetangga kita kepada mereka itu ada 3 tingkatan hak yang harus kita jalankan. Ada tetangga, dia kerabat kita. Entah itu sepupu, ya, misanan, mindoan, ya, atau semisalnya. Kemudian dia beragama Islam. Dia tetangga kita. Maka kita memiliki 3 hak yang harus kita jalankan kepadanya. Ada hak bertetangga yang harus kita jalankan, ada hak kerabat, ada hak sesama muslim. Karena sesama muslim ada haknya. Kerabat ada haknya. Tetangga ada haknya. Lah kalau seseorang yang tinggal di kanan kiri depan belakang rumah kita ini terkumpul 3 sifat, tetangga, muslim, kerabat, maka kita harus menggabungkan 3 hak untuknya. Ada yang punya 2 hak. Muslim bukan keluarga, nggak ada hubungan apapun, hanya hubungannya sesama manusia. Mau dia dari Eropa, mau dia dari Amerika dan lain-lain sebagainya, tinggal di kanan kiri kita, dia seorang muslim dan dia adalah tetangga kita, maka kita harus menjalankan 2 hak, menggabungkan 2 hak. Hak sesama muslim, hak tetangga. Oh bukan muslim, bukan kerabat, tapi dia tinggal di kanan kiri rumah kita, depan belakang, kita harus menjalankan kepada dia hak bertetangga. Lah hak bertetangga ini jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Hak bertetangga ini besar. Besar. Buktinya apa? Malaikat Jibril itu selalu mewanti-wanti Nabi. Allah biljar. Allah biljar. Allah. Tetangga perhatikan. Tetangga perhatikan. Itu selalu Jibril. Karena seringnya Jibril mewanti-wanti Nabi tentang tetangga, sehingga katanya Nabi, hatta dzanantu annahu sayuwarithu.
begitu seringnya Jibril mengingatkan Nabi untuk memerhatikan tetangga, sehingga seakan-akan kata Nabi, sampai aku menyangka, aku mengira bahwa tetangga itu bisa mendapatkan warisan dari tetangganya. Nek ngono kan enak ya. Ya, pas tonggoan ambil wong sugih untuk warisan, padahal tidak ada hubungan apa-apa. Mek gara-gara tonggoan. Iso akeh sing jauh pindah pinggir omahe rebutan. Ya. Rebutan. Itu begitu besar sehingga Nabi mengatakan apa? Seakan-akan mendapatkan warisan. Dan itu kenapa? Karena begitu getolnya malaikat Jibril mengulang-ulang kepada Nabi. Lah sesuatu yang diulang-ulang apalagi kepada Rasulullah. Kalau diulang-ulang kepada orang yang nggak pinter, nggak cerdas, masuk akal supaya dia ngerti, supaya dia paham. Dikandani pertama nggak nyantol, nggak merhatikan, perlu dikandani lagi supaya nyantol, supaya merhatikan. Nggak nyantol berulang-ulang baru. Lah enggak, ya berarti perlu diperiksa. Nggak waras berarti untuk bolak-balik dikandani. Lek arek cilik masuk akal, ya sudah dewasa. Bolak-balik pancet, wah enggak masuk akal. Ini perlu diperiksakan ini. Ya, perlu disetrum. Nah, perlu disetrum berarti bolak-balik dikandani pancet, ya. Perlu disetrum. Lah, kalau kepada Nabi, orang cerdas itu nggak perlu diomongi. Orang cerdas nggak perlu kita omongi. Dia bisa mengetahui tanpa kita omongi. Bahkan dengan isyarat aja, dengan keadaan bisa tahu. Karena itu ada pepatah Arab yang mengatakan apa? Al-fatin yakfil isyarah. Orang yang cerdas, orang yang pintar itu cukup dengan isyarah. Nggak perlu diomongi, isyarat toh. Nah, misalnya nih, nggak ada air, misalnya nggak ada air. Ini toh, wis sing cerdas ngerti. Oh, nggak banyu, dijegekno. Mambengi ngene. Nggak cerdas sing ono ngarep. Nggak ono sing cerdas. Kalau ada yang cerdas, ngene paham, biasa ono kanan kiri iki ndak ono. Kan gitu. Atau keringetan. Tahu ini gobios misalnya, tahu gobios ini ndak ada angin, enak. Ya. Tahu gobios. Nggak ada yang paham, ya berarti ndak cerdas. Kalau orang cerdas cukup, oh ngerti, oh sing dibutuhno itu teko, dati diomongi. Ya. Itu orang cerdas. Lah Nabi, oh pemimpinnya orang yang cerdas. Pemimpinnya, Jibril mengulang-ulang. Kenapa? Menunjukkan dan mengajarkan betapa besarnya tetangga, haknya tetangga yang harus dijalankan. Juga mengingatkan bahwa banyak nantinya yang akan menyepelekan. Terbukti banyak yang menyepelekan. Sampai Nabi itu mengatakan apa? Kalau ada tetangga maku di tembok rumah kita, maku masang kayu atau apa di tembok rumah kita, yang enggak, jangan dilarang, jarno. Ada kira-kira yang jelas oh. Lapo maku nang tembok omaku? Ngamuk. Katanya Nabi itu biarkan. Bahkan Abu Hurairah kalau nggak salah itu, ya, katanya Abu Hurairah, "Mani arakum mu'ridina anha." Katanya Abu Hurairah, kenapa aku perhatikan kalian ini kok berpaling meninggalkan kesunahan ini? Padahal sahabat Anas bin Malik, kalau nggak salah Imam Malik bin Anas atau Anas bin Malik, itu setiap hari rumahnya mendapatkan kotoran orang Nasoro. Dan disengaja loh. Oleh orang Nasoro itu disengaja. Tapi Imam Malik bin Anas atau Anas bin Malik tadi diam. Disucikan, diberseni. Setiap hari seperti itu. Disucikan, diberseni. Tidak mengeluarkan satu huruf pun. Kok satu kata? Satu huruf pun ke orang Nasoro tadi. Protes. Kena no, WC-mu iku banyu nang omahku. Ndak marah, diem. Ketemu di luar senyum, disenyumi. Kenapa? Tetangga. Berjalan beberapa bulan atau beberapa tahun, yang Nasoro ini ndak kuat. Diparani. Ya. Maaf, saya ini tahu bahwa kotoran kamar mandi saya ini ke rumahnya Anda. Tapi kok kamu nggak menegur aku, nggak mengingatkan aku untuk memperbaiki atau yang lain sebagainya.
Jawaban Imam Malik bin Anas atau Imam Anas bin Malik itu, ya gimana aku mau mengingatkan kamu? Wong nabiku aja sampai beranggapan tetangga itu bisa mendapatkan warisan dari tetangganya. Sampai menyangka, sampai mengira seperti itu. Kok aku mau protes? Mau ngeliat ya, bagaimana ajaran Islam walaupun bertetangga kepada selain Muslim, akhirnya masuk Islam. Maku, wah nggak ada yang hilang kok. Cuma maku tok di rumah kita, nggak ada yang hilang. Wus, ngamuk, greget, kalau omeh dewi tak dipaku, ngamuk, maku omeh wong sakarepe dewi, macem-macem. Nah itu benar. Tetangga ini jangan disepelekan, punya hak yang harus kita jalankan. Sehingga kita harus menghindarkan keburukan ke mereka. Nah, jangan sampai mereka mendapatkan keburukan kita. Mereka sakarepe dhewe, itu urusan mereka. Yang penting kita menjaga menjalankan haknya tetangga. Nah, haknya tetangga. Makanya kalau masak kuah sing akeh bagi-bagi. Ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istrinya, aktsiril marad, perbanyak kuahnya. Untuk apa? Dibagi-bagi. Sama dengan ini, tetangganya ngasih hadiah. Hadiah yang dikasihkan itu nggak ada harganya. Kalau dari binatang itu, misalnya kalau dari kambing itu, ya Allah, mungkin kalau ayam itu cekeri, dikekno. Kalau ayam cekernya. Kalau kambing kakinya sikile, yang sedikit dagingnya, bukan sampil. Kaki yang sedikit dagingnya yang dikasihkan. Nah kan itu kan kalau dinilai orang yang menerima hadiah, apa harganya? Tapi jangan kamu tolak, jangan kamu remehkan pemberiannya dia. Jangan kamu tolak pemberiannya, walaupun itu kecil. Jangan diremehkan. Kenapa? Karena pemberian hadiah dari tetangga itu juga bisa menghilangkan keburukan yang ada di antara mereka. Dan menumbuhkan kasih sayang di antara mereka. Karena Nabi mengajarkan kita untuk apa? Tahadu, tahabu. Salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, seperti itu. Nah, kasih hadiah ini, nanti yang ini ngasih hadiah itu. Pokoknya ojo balas-balasan, aku dikek sing iki berarti aku kudu sing larang. Ojo, wis pokoknya hadiah. Oh dikek sarung BHS. Dibalas siwak misalnya. Ya enggak apa-apa. Nah, lo memang sarung BHS lebih mahal, memang. Tapi keutamaan siwak lebih mahal, lebih mulia, pahalanya lebih besar. Nilainya memang murah, 10.000 misalnya. 10.000 kalau di Alibaba Store misalnya. Ya. Tapi nilainya ketika dia menjalankan kesunahan. Menjalankan kesunahan Nabi, menghidupkan kesunahan Nabi. Apalagi banyak orang yang meninggalkan. Kemudian dipakai sholat. Yang 2 rakaatnya lebih baik daripada 70 rakaat tambah siwak. Bernilai, jangan diremehkan. Aku nge-BHS dibalas siwak. Jangan diremehkan. Jangan disepelekan. Jangan dilihat nilai barangnya. Tapi sarung kapan? Ya lek digawe. Kan gitu, nge-BHS. Kapan dia dapat pahala? Lek pas digawe, digawe sembahyang, digawe ngaji. Lek wis pas rusuh. Terus diumbar di lemari. Ya udah itu enggak dapat pahala, tapi siwak setiap hari ada di kesaknya. Masa dijelek, enggak diumbah, garing baru dijekik. Kan enggak, selalu ada di kantongnya, dipakai. Loh, pahalanya mana lebih banyak? Bener, nilai belinya, nilai jualnya BHS lebih mahal, tapi ini lebih utama. Lebih utama. Karena itu jangan disepelekan. Tetangga ngasih hadiah ke tetangganya, jangan yang dikasih tetangga ikut ini. Jangan. Jangan, ya, jangan menolak pemberian tetangga walaupun itu tidak berharga. Nah, jangan juga melarang tetangga untuk memberikan hadiah kepada yang lainnya. Makanya kata Rasulullah, la tahkiranna jaratan walau firsinasah. Ya, sesuatu yang tidak berharga dari kambing, walaupun ya, yang sedikit
kambingnya. Nggak, yang sedikit dagingnya dan semisalnya. Lah hadis ini adalah anjuran untuk kita untuk saling memberikan hadiah walaupun dengan sesuatu yang kecil. Nah, kenapa? Sesuatu yang kecil mudah dilakukan. Nah, mudah, ringan dilakukan. Adapun yang banyak atau besar itu tidak mudah dilakukan kecuali dalam waktu-waktu tertentu. Nah, kayak kambing, kayak daging misalnya. Orang ngasih daging. Nah, 1 kilo, 2 kilo. Setiap hari misalnya, seminggu pisan, nggak mungkin. Ya. Tapi dia ngasih besar kapan? Ngenteni Idul Adha. Kan gitu. Berarti apa? Sewaktu-waktu ngasih besar, sewaktu-waktu ngasih banyak. Ya. Tapi ketika kita bisa kecil sedikit tapi sering, itu lebih baik. Kenapa? Dengan seringnya menjadi besar. Dengan seringnya menjadi besar. Walaupun sewaktu-waktu besar. Sewaktu-waktu besar banyak. Tapi perlu kita sering walaupun dengan yang kecil. Walaupun yang sedikit. Sehingga dikatakan wa idza tawassala al-yasir sara katsiran. Ketika terus-menerus yang sedikit itu akan menjadi apa? Banyak. Tujuannya satu sebetulnya, saling memberikan hadiah kecil ataupun besar dan lain sebagainya. Tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah istihbabul mawaddah, menjaring, saling mencintai, saling menyayangi. Kemudian wa isqatu takalluf, menghilangkan paksaan diri dalam mencintai atau menyayangi di antara tetangga dan yang lain sebagainya. Karena itu mudah-mudahan kita dapat memuliakan kebaikan sekecil apapun, sesedikit apapun, dan mudah-mudahan yang sedikit bisa membuat kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.